pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus. Akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar. Jadi, misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Yang kedua, penggolongan inflasi. Penggolongan inflasi berdasarkan tingkatannya yaitu terdiri dari yang pertama, inflasi ringan yaitu di bawah 10% setahun. Yang kedua, inflasi sedang yaitu antara 10% sampai 30% setahun. Yang ketiga, inflasi berat yaitu antara 30% sampai 100% setahun. Yang keempat, hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali yaitu di atas 100% setahun. Yang kedua, penggolongan inflasi berdasarkan sebab-sebabnya terdiri dari demand inflation, yaitu inflasi yang timbul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa disebabkan oleh beberapa hal seperti bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pencetakan uang, kenaikan permintaan ekspor, dan bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah. Cost inflation yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Cost inflation terjadi jika biaya produksi naik. Yang ketiga, penggolongan inflasi berdasarkan tempat asalnya, yaitu inflasi berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, timbul karena terjadi defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Yang kedua, inflasi berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul sebagai akibat dari kenaikan harga barang impor. Hal ini terjadi karena tingginya biaya produksi barang di luar negeri atau adanya kenaikan tarif impor barang. Yang ketiga, penyebab timbulnya inflasi. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan. Inflasi permintaan adalah inflasi yang timbul sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa domestik dalam jangka panjang. Yang kedua, inflasi penawaran. Inflasi penawaran adalah inflasi yang disebabkan faktor penawaran yang memicu kenaikan harga atas suatu barang, termasuk barang-barang yang harus diimpor, serta harga barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah, seperti kenaikan harga minyak dunia, kenaikan harga BBM, dan kenaikan tarif dasar listrik. Inflasi penawaran disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, inflasi campuran. Inflasi campuran yang merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan penawaran, perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang, ataupun permintaan terhadap barang dan jasa bertambah. Hal tersebut mengakibatkan faktor produksi dan persediaan barang menjadi turun, sementara substitusi atau barang pengganti terbatas atau bahkan tidak ada. Keadaan seperti itu pada akhirnya akan menyebabkan harga-harga menjadi naik. Yang keempat, inflasi ekspektasi. Inflasi ekspektasi adalah inflasi yang terjadi akibat adanya perilaku masyarakat secara umum yang bersifat adaptif. Dalam hal ini, masyarakat menilai bahwa di masa yang akan datang, kondisi ekonomi menjadi semakin baik dari masa sebelumnya. Yang berikut cara mengukur inflasi. Cara menghitung inflasi rata-rata per tahun adalah dengan menghitung selisihnya dibagi dengan IHK terbaru dan dikalikan dengan 100. Contohnya, indeks harga komoditas BBM tahun 2008 sama dengan 4.000 per liter. Indeks harga
konsumen BBM tahun 2019 6.550 per liter. Cara menghitungnya adalah 6.550 dikurang 4.000 dibagi 6.550 dikali 100. Hasilnya adalah 38,9%. Selama kurang lebih 11 tahun, inflasi yang dialami Indonesia dilihat dari indeks harga konsumen BBM adalah 38,9%. Yang berikut dampak-dampak inflasi. Yang pertama, dampak negatif, yaitu bila harga secara umum naik terus-menerus, masyarakat akan panik sehingga perekonomian berjalan tidak normal. Yang kedua, sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank diras. Akibatnya bank kekurangan dana atau rendah untuk memperbesar. Yang berikut dampak positif. Yang pertama, masyarakat produksi dan konsumtif. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan bangsa mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen, dalam artian bahwa kebijakan tidak boleh diintervensi oleh bank, maksud minta. Bank sentral melalui kebijakan mengendalikan inflasi. Dengan cara bank sentral pasar obligasi dibayarkan bank sentral untuk obligasi tersebut meningkat jumlah beredar, melakukan hal yang mengaturkan tingkat bunga pinjaman untuk bank umum. Bank umum meminjam dari bank sentral. Ketika bank sentral memberikan pinjaman kepada bank umum tersebut, sistem perbankan banyak jangan tambahan itu menyebabkan sistem perbankan ada uang. Semakin bank minjam cadangan dari bank sentral. Oleh karena itu, kenaikan tingkat diskon perbankan benar. Yang ketiga, syarat cadangan kas minimum. Bank sentral dapat meningkatkan atau mengurangi syarat cadangan kas minimum yang harus dimiliki oleh bank umum di negaranya. Kenaikan syarat cadangan kas minimum berarti bahwa bank-bank harus memegang lebih banyak cadangan sehingga mengurangi pinjaman dari setiap unit yang disimpan. Akibatnya, hal tersebut meningkatkan rasio cadangan, menurunkan penggandaan uang, dan menurunkan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, penurunan syarat cadangan minimum menurunkan rasio cadangan, meningkatkan penggandaan uang, dan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang berikut pengertian pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerjanya. Usia kerja biasanya usia yang tidak dalam masa sekolah tetapi di atas usia anak-anak. Relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD sampai tamat SMA. Sedangkan di atas usia 18 tahun, namun masih sekolah, dapatlah dikategorikan sebagai penganggur, meski untuk hal ini masih banyak yang memperdebatkannya. Yang berikut penyebab pengangguran.
Secara umum ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pengangguran. Penyebab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Penyebab yang pertama ini dapat dikatakan ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Banyak masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA maupun SMP, sedangkan di atas usia 18 tahun namun masih sekolah dapatlah dikategorikan sebagai penganggur. Yang berikut penyebab pengangguran. Secara umum ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pengangguran. Penyebab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Penyebab yang pertama ini dapat dikatakan ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Banyak masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA maupun SMP yang telah siap bekerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Ketika melamar sebuah pekerjaan untuk posisi tertentu, tentu perusahaan akan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerja. Contohnya, seperti pelamar harus lulusan minimal SMA dan melampirkan bukti berupa ijazah atau memiliki keterampilan khusus. Oleh karena itu, apabila pelamar kerja tidak memiliki keterampilan khusus maupun tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan, maka pelamar tersebut akan tereliminasi dari posisi tersebut. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Penyebab pengangguran yang ketiga adalah adanya kemajuan teknologi. Dalam beberapa hal, kemajuan teknologi tentu berdampak baik untuk manusia. Kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia, namun ternyata kemajuan teknologi juga dapat berdampak buruk, di mana peran manusia digantikan oleh mesin, sehingga kesempatan kerja semakin kecil. Yang berikut, perhitungan tingkat pengangguran. Menurut Menkeu, orang yang tidak termasuk ke dalam angkatan kerja adalah mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan angkatan kerja sebagai jumlah populasi yang bekerja dan yang tidak bekerja. Angkatan kerja sama dengan jumlah yang bekerja ditambah dengan jumlah yang tidak bekerja. Selain itu, Badan Pusat Statistik juga mendefinisikan tingkat pengangguran sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah yang tidak bekerja dibagi dengan angkatan kerja dikali dengan 100. Kemudian, Badan Pusat Statistik memiliki hasil survei yang sama untuk menghasilkan data partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengukur persentase dari seluruh populasi orang dewasa yang tergolong angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi dengan populasi orang dewasa dikali 100. Yang berikut jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebab. Yang pertama, pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian maupun perubahan musim. Yang kedua, pengangguran siklis merupakan pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang berikut, pengangguran deflasioner merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Yang berikut, pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Yang berikut, setengah menganggur.
Pengangguran setengah menganggur merupakan situasi ketika seseorang bekerja namun tenaga tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. Yang berikut pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal atau maksimal. Yang berikut akibat pengangguran. Yang pertama, bagi perekonomian Indonesia. Pertama, penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Yang berikut, bagi masyarakat. Pertama, menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Yang berikut cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa pasar kerja. Bursa tenaga kerja merupakan penyampaian informasi kepada masyarakat luas terkait lowongan kerja. Informasi tersebut disebarkan langsung oleh perusahaan-perusahaan maupun pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Salah satu caranya dengan mengembangkan industri rumah tangga di banyak tempat sehingga menyerap tenaga kerja. Dalam upaya pengembangan sektor informal, diperlukan keberpihakan dari Pemda setempat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Salah satu langkah terbaik sebagai cara menurunkan angka pengangguran dan dapat bersaing dengan negara lain adalah dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan bersertifikat internasional.